Penerapan kekongruenan dan kesebangunan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan konsep-konsep pada kesebangunan dan kekongruenan, bangun datar atau segitiga dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita harus ingat, dua buah bangun dikatakan kongruen jika memiliki ukuran dan bentuk dan besar sudut yang sama. Ukurannya sama, bentuknya sama, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Lalu dikatakan dua buah bangun dikatakan sebangun, itu jika bentuknya sama, lalu besar sudut yang bersesuaian sama besar, lalu memiliki skala perbandingan sisi yang bersesuaian sama, seperti itu. Ya, maka kita bisa menentukan panjang sisi yang lain yang tidak diketahui. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Yang pertama adalah Paul ingin mengganti tali yang ada pada tiang bendera di sekolahnya. Ya, jadi dia mau ganti tali pada tiang bendera yang ada di sekolahnya. Oleh karena itu, ia perlu mengetahui berapa tinggi tiang bendera. Untuk keperluan tersebut, ia berdiri di dekat tiang bendera pada pagi hari yang cerah dan diketahui bahwa panjang bayangan Paul adalah 2,5 meter, sedangkan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Jika tinggi Paul 1,5 meter, maka berapakah tinggi tiang bendera? Misalkan ini tiang bendera. Ya, di gambar tiang benderanya seperti ini tiang, ya. Ini tiang bendera. Ya, ini X meter. Oke. Untuk keperluan tersebut ia berdiri. Nah, si Paul itu berdiri di dekat tiang bendera. Nih, berdiri ini si Paul. Berdiri di dekat tiang bendera. Kalau tinggi Paul diketahui tingginya 1,5 m. Tingginya, ya. Dan bayangan. Nah, kamu tahu kan kalau misalkan di sini ada matahari. Maka ketika kita membelakangi matahari, maka ada bayangan kan. Nah, Paul juga kalau kena matahari pada hari yang cerah, itu akan menghasilkan bayangan di sini, bayangan si Paul di sini ada, ya kan, bayangan dia kan. Nah, bayangannya itu ternyata dia 2,5 m. Jadi tinggi Paul 1,5 meter, bayangannya 2,5 meter. Nah, kalau ngukur tinggi tiang bendera kan susah kan? Kan nggak mungkin tiang benderanya dirobohin baru diukur. Nah, kita pakai konsep kesebangunan, diketahui panjang bayangan tiang bendera. Ini panjang bayangannya di sini, tiang bendera bayangannya nih. Ya, bayangannya ternyata dia 6 meter. Nah, kalau kita perhatikan, dia akan menghasilkan bayangan dengan tinggi itu menghasilkan dua buah segitiga yang sebangun. Kenapa dikatakan sebangun? Jadi dia ini seperti ini. Ya, ini 6, ini X. Terus ini si Paul, ini bayangannya Paul, ini 1,5, ini 2,5. Nah, kenapa ini dikatakan sebangun? Kenapa? Karena benda kita dengan bumi itu, ya, tiang dengan bumi itu pasti siku-siku kan, tegak lurus. Kamu berdiri kan tegak lurus kan dengan bumi kan? Gak mungkin kamu miring-miring kan, berdirinya kan? Nah, tegak lurus. Terus sudut elevasi dari cahaya matahari terhadap bumi itu besarnya sama. Nih, ini sama tuh. Nah, kalau sudut elevasi tiang itu misalnya 60 derajat, maka sudut elevasi kita juga dengan bayangan itu juga itu 60 derajat sama. Nah, ingat, kalau udah dua sudut yang bersesuaian bersama besar pada segitiga, maka di sini juga sudut yang ketiga pasti sama. Nah, berarti ini sebangun. Kenapa? Karena sudutnya sama besar. Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Itu segitiga sebangun. Karena itu dengan menggunakan konsep sebangunan kita bisa menentukan si panjang tinggi tiang bendera. Nah, di sini kan bahwa X itu jodohnya kan dia si 1,5, lalu si 6 itu jodohnya kan si 2,5. Maka dapatlah X per 1,5 sama dengan 6 per 2,5. Oke ya kan? Nah, ini kalau kita teruskan, maka X sama dengan 6 dikali 1,5 dibagi 2,5. Ya kan? Dapatlah dia angkanya berapa? Berapa? 9 per 2,5. per 2,5. Nah, berapa itu hasilnya? Berapa meter?
tinggi tiang bendera? 3,6 meter. 3,6. Itulah tinggi tiang benderanya. Paham? Yang ini bisa? Bisa Miss, lumayan. Oke. Nah, lanjut nomor 2 nih. Tono punya 2 buah pas foto berbentuk persegi panjang. Foto pertama 3x4 ukurannya, sedangkan foto kedua hanya diketahui panjangnya saja, yaitu 18. Ya, berapakah perbandingan luas antara kedua foto? Nah, kamu kalau lihat foto, biasanya pas foto nih, bentuknya kan dia persegi panjang kan? Ya kan, foto, misalnya ini foto bunga nih. Ya, foto bunga. Nah, yang 3 ukuran 3x4, yang 3 mana? Ini, yang bawah apa yang ini, yang tegak? Ini 3, ini 4 ya kan? Yang mendatar. Ini 3 kan mendatar, yang horizontal 3, yang vertikal 4 kan? Nah, lalu kalau ada sebuah foto lagi, katanya lebih besar. Ya kan? Panjangnya 18. Kira-kira yang panjang itu yang mana? Horizontal apa vertikal? Vertikal. Vertikal. Iya. Bukan yang ini. Perfect itu kan tinggal. Kalau persegi panjang, menentukan panjang mana lebar, nggak harus yang paling panjang itu disebut dengan panjang. Oh Ya, iya. ya. Nah, berarti di sini dianggaplah dia misalnya X. Udah ketahuan kan skalanya, misalkan ini fotonya lebih gede lagi, lebih besar lagi fotonya. Ya, berarti skalanya berapa? 3:18. 3/18. 3/18 atau 1:6. 1/6. Artinya yang kecil 1, yang besar 6. Berarti kalau cari X punya yang besar apa yang kecil? Besar. Yang gede, yang besar. Berarti 6/1 dikali 4. 24, ya kan? Berarti dia 18 dikali 24. Nah, sekarang tentukan perbandingan luasnya. Anak-anak, untuk kalau misalkan ditanya perbandingan luas, kamu caranya gimana? Bisa, tapi itu takes time. Ada caranya gini loh, bahwa kan ini skalanya misalkan Skalanya ada, dikuadratin ya? that's right. Nih, kalau panjang itu kan satuannya sentimeter. Ini panjang. Betul. Kalau luas, satuannya kan sentimeter kuadrat. Kalau volume, itu kan satuannya sentimeter kubik. Jadi kalau di sini skalanya misalkan 2/3, maka di luasnya itu berarti dia 2 kuadrat dibanding 3 kuadrat, berarti dia 4/9. Kalau perbandingan volumenya, berarti dia 2/3 dibanding 3/3. Berarti dia 8/27. Nah gitu. Nggak usah kamu capek-capek seperti yang kemarin tuh ada yang tugas kamu ya. Kamu cari dulu luasnya. Ternyata sederhana banget. Berarti perbandingan luas berarti sama dengan 1 kuadrat banding 6 kuadrat. Sama dengan 1/36. Nggak percaya? Coba aja. Di sini luasnya kan 3x4, berarti 12. Ini 18 kali 24 berapa? Berapa 18? 432. 432. Nah, ini kan sama aja dengan 1 kali bagi 36 kan? Iya kan? Sama kan? Kalau misalkan 432 dibagi 12 kan 36 kan? Benar nggak? Jadi nggak usah capek-capek ya. Nggak usah capek-capek cari luas. Kalau yang ditanya perbandingan luas gitu. Kalau ditanya perbandingan volume, kamu nggak usah cari volume bangun itu. Langsung aja perbandingan panjangnya dipangkatin 3. Paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Oke, kalau nggak ada, lanjut nih. Nomor 3. Foto di bingkai dengan ukuran 60 x 45. Ukuran 60 x 45. Jarak dari tepi kiri dan kanan bingkai 2 cm. Tentukan ukuran foto. Berapa jarak tepi atas dengan tepi bingkai dengan tepi atas foto? Anak-anak, kalau foto itu biasanya bentuknya apa? Portrait apa landscape? Landscape. Escape. Foto kebanyakan rata-rata. Kalau dari sini dibikin bentuknya apa? Landscape 60 x 45. Berarti dia landscape ya. Ya, karena dia 60 x 45. Kalau 45 x 60 berarti potret. Ya. Berarti ini 65. Ya, ini 45. Foto di bingkai dengan ukuran, berarti yang 60 x 45 ini ukuran foto apa ukuran bingkai? Ukuran bingkai ya kan? Ukuran bingkai. Ukuran bingkai. Jarak dari tepi kiri dan kanan bingkai 2 cm. Jadi bisa, misalkan ini ada foto di dalam ini foto. Jarak tepi kiri dan kanan. Tepi kiri dan kanan. Ini kemari 2. Ini kemari 2. Berarti ini berapa nih panjangnya? 65 dikurang 4 kan? 65 dikurang 4 berarti 61. 60 Miss. Oh ini 60. Soal 60. Oh 60 berarti di sini sorry. Kok 65 aku tulis ya? Berarti di sini berapa dong? 5 56 ya. 56 ya. Nah, 56. Nah, terus kalau ini berarti 56. Berarti menentukan panjang. Berarti ini berapa dong lebar ini X-nya nih? 41. Kita mencari X-nya bagaimana? Katanya ini sebangun. Kita anggap dia sebangun ya, karena bingkai dan foto di sini harusnya dibilang sebangun ya, soalnya kurang lengkap. Berarti di sini X per 45 sama dengan 56 per 60 ya. Nah ini kalau kita bagi 15, ini 3, ini 4 ya kan. 56 dengan 4 itu 14, maka dikali 3 dia berapa? 42 ya. 42 cm. Maka X sama dengan 42 cm ya. Berarti ini 42. Jadi kalau gitu tanya apa? Maka dapat ukuran fotonya. Maka ukuran fotonya adalah ini kan 42. Berarti 56 dikali 42. 56 cm dikali 42 cm. Terus yang B-nya apa? Berapakah jarak tepi atas bingkai dengan tepi atas bingkai dengan tepi atas foto? Ini berapa jaraknya? Ini yang ditanya Y. Berapa jaraknya? Gimana menurut kamu cara mencari Y-nya? Ini kan Y juga kan? Sama kan? Y ditambah Y ditambah 42 itu sama dengan 45 kan gitu. Iya kan? Maka 2Y sama dengan 3. Y-nya 1,5 cm. Bisa? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Nih. Tinggi pintu dan lebar suatu maket. Maket itu model rumah ya. Berturut-turut adalah 8 dan 40. Tinggi pintu dan lebar rumah. Jika tinggi pintu sebenarnya adalah 2 meter, hitunglah lebar rumah sebenarnya. Anak-anak, model rumah dengan rumah sebenarnya itu harus sebangun. Ya. Kalau kalian lihat di pameran-pameran perumahan, itu suka ada maket-maket ya, model-model rumah, itu ukurannya harus sebangun dengan ukuran sebenarnya, ya, harus ukuran pada maket tersebut. Nah, sini kalau berarti di sini tinggi pintu berapa? 8 cm. Lebar rumah sama dengan
40 cm. Ini model, ini di marketnya. Nah, kalau yang aslinya bagaimana? Nah, jika tinggi pintu sama dengan 2 meter, berarti dia 200 cm. Maka yang ditanya adalah lebar rumah, ya, berapa meter, berapa cm. Nah, ini adalah rumah sebenarnya. Berarti kita tinggal langsung aja masukin kan, tinggi pintu, model, ya, tinggi pintu rumah asli sama dengan lebar rumah pada model dengan lebar rumah pada sebenarnya real. Berarti dia 8/200 sama dengan 40/x. Nah, ini kamu tinggal gampang kan, 8 dengan 40 5, maka x sama dengan 1000 cm atau 10 meter. Jadi lebar rumah aslinya itu adalah 10 meter. Ya, lumayan ya, standar ya. Bisa? Nah, nih, seorang pemuda yang tingginya 170 cm berdiri di samping pohon yang mempunyai bayangan 5 meter. Jika panjang bayangan pemuda itu 2 meter, berapakah tinggi pohon sebenarnya? Ini mirip dengan contoh yang pertama. Ya. Jadi misalkan ini ada pohon. Ya, pohon. Dia seorang pemuda berdiri di dekat pohon. Seperti ini yang tadi, ya. Tingginya 170 cm. Bayangannya samping pohon yang memiliki bayangan pohon ini 5 meter, ya. Dan jika bayangan pemuda itu 2 meter, tentukanlah tinggi pohon. Ini gampang banget ya. Berarti x per 170 sama dengan berapa? 5 meter per 2 meter. Ini dalam sentimeter ya, 170-nya. Tadi kan meternya hilang. Maka kamu bisa langsung dapat x sama dengan 170 dikali 5 dibagi 2. Berapa x-nya? 85 dikali 5. 425. 425 cm. Meter. Berarti sama dengan 4,25 meter. Berarti tinggi pohon adalah 4,25 meter. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan yang di sini. Ini soal ya, ini screenshot. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita kerjakan. Coba nomor 1. Ada 4 pernyataan. 2 buah segitiga sembarang, 2 buah segitiga siku-siku, 2 buah segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Manakah yang pasti sebangun? Dekat. Yang keempat. D. Yang ini yang pertama enggak ya. Yang kedua Ya. enggak. Sama kaki enggak. Ini pasti. Berarti jawabannya Pasti, ya. D. Nah, ini yang ini mana? Manakah merupakan syarat 2 segi 4 sebangun? Ada 4 pernyataan. Ini 2 benar dan nggak? 3 cek. Yang pertama benar nggak? Pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kan yang ditanya sebangun ya. Salah. Sebangun. Kalau sama panjang bukan sebangun, dia kongruen. Pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Benar apa salah? Benar. Betul. Yang ketiga, Tidak bersesuaian sama Enggak. Betul itu. Betul. sudut Oh, yang bersesuaian salah. sebanding. Berarti jawabannya 2 dan 3. ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Dari 2 trapesium di atas, nilai X berapa di sini? Mana X-nya? Hayo. Mana X-nya? Hayo. Ini X-nya. X-nya ini bisa aja, bisa juga ini. Kita anggap aja yang mana nih? Berapa skalanya?
1 banding 2. 1 banding 2. 1, 2. Berarti kira-kira yang ditanya mana? Kecil. Hah? Yang kecil. Kecil. Iya. Yang kecil. Berarti kalau 13 ini harusnya dia berapa? 6,5 kan? Nggak ada di option kan? 6,5. Ini berarti Iya. 7,5 kan? Nggak ada di option kan? Iya. Berarti yang X-nya yang mana? Kira-kira yang ini apa yang ini? Ini atau ini? Kayaknya yang itu deh. Yang sebelah kanan. 2 kayaknya. Coba kalau yang ini. Masuk ke Pitagoras berarti. Kalau ini 13. Ini 10. Berarti ini 5 kan? Iya. Berarti ini Iya. X-nya berapa nih X-nya? Berarti X sama dengan akar dari 12. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ya kan? 169 dikurang 25. 144. 12. Nah, berarti ini yang ditanya kan? Nah, 12. 12. Yang sebelah juga ada. Iya, ini juga sama. 12 berarti dia pasti karena ini 1 banding 2. Berarti juga ini tingginya pasti 6. Iya. Ya, coba aja. Ya, berarti 6,5 kuadrat dikurang 2,5 kuadrat. Oke. Nah, nomor 4. Perbandingan yang berlaku pada segitiga di atas adalah mana yang benar? Coba pikirkan. AB. Ini loh itu yang segitiga siku-siku dipotong oleh sebuah garis tinggi yang tegak lurus dengan sisi miring. Yang air mancur. Ya. AB itu dengan mana? Dengan BD katanya. Sama dengan AB dengan BC. Kamu gambar aja segitiganya. Ini kan ada berapa segitiga di sini? Ada 3 segitiga kan? Ada 3 kan, yang besar, yang sedang, sama yang kecil, kan gitu. Ini semua siku-siku. Kalau ini dia B, ini A, ini C. Berarti ini yang kecilnya ini DD semua kan? Nah, D, ini A, ini B. Terus ini D, ini B, ini C. Nah, ini sudutnya udah pas ini semua ya. Berarti ini dengan ini. Ya. Karena dia nih ini sama nih. Nah, D-nya siku-siku, A-nya sama nih bulat. Mana benar? Mana yang benar di sini? Coba kamu dong yang belajar. Mas Hafiz kan udah pintar. Yang apa sih salah? Yang mana? Chelsea? Dodol ya? Yang Dodi ya? Coba Dodi ya, katanya Chelsea Dodi. AB, Miss nggak lihat Chelsea juga, Miss tahu tuh suara Chelsea, saking seringnya dia. Nah, AB dengan BD itu, terus BC dengan CD, terus AC dengan BC. Iya betul ya. Nah betul. Thank you Chelsea. Nah sekarang ini nih. Mana pasangan sudut yang sama besar? Sudut P sama besar dengan sudut K, benar apa salah? Benar, Miss. Benar sih. Benar ya. R sama besar dengan L. L. Iya betul. Betul juga. R sama besar dengan N. Salah. Salah. Enggak ya. P sama besar dengan L. Salah. Jawabannya kenapa 2 yang benar ya? Kayaknya yang ada. P sama Lebih besar. I A. Yes. Sama besar. Ya. Soalnya Gimana? kan kayak ketahuan juga sudutnya sama, ada tanda X-nya. Iya, Bukannya tapi gini loh. Kalau udah 2 buah segitiga, 2 buah sudut pada segitiga ini
sama besarnya, pasti kan otomatis ini juga sama besar kan dengan ini. Harusnya ya. Nomor 6 gimana nih? CE, panjang CE. CE. Oke. Caranya gimana? Yang kemarin? CE banding DE. CE Iya. per Iya, DE. boleh. CE per DE. DE Sebenarnya 2B per Sama dengan CB per AB. BC per AB gitu ya kan? AB. Ya, Maka CE berapa? 30. Berarti ini CE tambah 4 kan? 4. Ya, Pak. Per 36. Terus gimana? kalau isi. Oh, 30 sama Isi 36-nya dicoret. Dicoret. Jadi 5 sama 6. Itu 6. 6. Berarti dia 6 CE. 6 CE sama dengan 5 CE 5 CE 5 CE. tambah Ditambah. 20. tambah 20. Maka CE sama dengan 20. 20. 10. Ada nggak? Ada ya. Ada. Nomor 7. Nah, ini panjang PR. PR itu bersesuaian dengan apa? T sama R. Dengan RT. 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 RT ya. Terus mana sisinya yang bisa dipakaikan skala? PQ sama ST. PQ sama ST. T. ST. PR-nya itu yang ditanya ya. RT-nya 21 apa 24 tuh? 21 ya. 21 1. plus 7,5 per 18. 18. Ya. 18. Ini gimana? Coret Kali jadi gimana? 9. Ya. Dibagi berapa? Bagi Bagi 3. Dibagi 3. Bagi 3. Jadi 7 sama 6. 7 sama 6. Jadinya 6 PR sama dengan 7 kali 7,5 kan? 535. Maka PR sama dengan berapa? Sebentar. 7 kali 7,5. 7 kali 52,5. 52,5 ya. 52,5. 52,5 dibagi 6 ya kan? Maka PR-nya berapa? 8,75. 8,75. Ada nggak optionnya? Kalau nggak kelihatan ya. Nah, sekarang nomor 9. Nomor 8-nya kemana ya? Nomor 9. Nah, seperti ini. Gambarnya seperti ini ya. Jika diketahui segitiga JKL, siku-siku sama kaki JKL. Nah, di sini garis batunya di mana? Di sini kan? Jadi dua buah segitiga yang kongruen ya. Ini ya. Iya. Berarti kalau di sini berapa? Di sini kan 5. Berarti ini 5 dong. Misalkan ini kita kasih dia apa yang sini nggak ada? MT. Berarti LT itu 5 kan? Iya. Nah, terus berarti cari MK ini bagaimana? MK ini bagaimana? Sebangun dengan apa? MK itu sisi miring kan? TKM sebangun dengan yang besar J K K L. Nah ini kan siku-siku, ini kan sama, besar sudut K kan sama, berarti kan sebangun. Nah kalau ini dia 5, ini 5 akar 2,
Nah, ini kan sama nih. Berarti MT itu sama panjang dengan TK. Iya kan? Iya. Berarti ini skalanya bagaimana? Berarti ditanya panjang apa? Panjang MK kan? Ini yang ditanya. Nah, TK berapa? Kalau ini misalnya 5, TK berapa? 5. Enggak. TK itu 5 akar 2 dikurang 5. Iya, TK itu 5 akar 2 dikurang 5. Berarti skalanya mana? 5 akar 2 dengan 5 kan? Berarti MK per 5 akar 2 itu sama dengan 5 akar 2 dikurang 5 per 5, gitu kan? Benar nggak? Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham? Paham? Kalau saya bingung, Miss. Nih, Tahu dari mana, Miss? gini Grady. Kan ini Iya, kan Miss. segitiga MTK ini kan sebangun dengan segitiga KLF apa JKL kan? Iya kan? Iya. Nah, ini kan KT itu kan dengan MT itu kan dia sama kaki kan? Iya, sama-sama. Sama kaki. Nah, berarti kalau misalnya LK ini sama dengan ini kan 5 akar 2 kan? Iya. Karena ini 5 yang tadi Miss ajarin tadi ya. Berarti kan kalau LT sama panjang dengan JL 5. Berarti ini berapa? KT itu berarti 5 akar 2 dikurang 5. Udah, KT itu 5 akar 2 dikurang 5. Ini dikurang ini. Inilah dia KT. KT itu 5 akar 2 dikurang 5. Udah. Paham? Iya. Nah, ini kan udah dapat ini kan yang bersesuaian kan. MK itu bersesuaian jodohan dengan si 5 akar 2. Terus 5 akar 2 dikurang 5 itu jodohan sama 5. Berarti MK per 5 akar 2 sama dengan 5 akar 2 dikurang 5 per 5 gitu kan. Sampai sini paham? Udah. Udah tuh diapain? Kali silang dong. Mm-mm. 5 MK sama dengan 5 akar 2 dikali 5 akar 2 dikurang 5. Ya kan? Maka dia kita sabar ya, harus sabar. 5 akar 2 dikali 5 akar 2 50 kan? Ya. Ini yang mana 50 kan? Terus ini berapa? Dikurang Buku. 25 akar 2. Maka MK ini sama dengan 50 dikurang 25 akar 2 per 5. Maka MK sama dengan 50 dibagi 5. 10. 10. Terus 25 dibagi 5. 5 akar 2. 5. Nah, opsinya kira-kira mana yang pas? Ini kan sama-sama kelipatan 5, maka dibikin 5. 2 dikurang akar 2. Mana jawabannya? Yang D. D. Paham nggak? Coba. Oke, nah sekarang nomor 10. Pada suatu siang, seorang anak yang tingginya 160 cm berdiri pada jarak. Ini sama kayak tadi. Jika panjang bayangan. Jadi bayang ditanya apa? Tinggi tiang kan? Maka tinggi tiang ya dengan tinggi anak itu sama dengan bayangan tiang dengan bayangan anak. Udah gitu aja, nggak usah digambar. Tinggi tiang mana? Tinggi tiang itu yang ditanya kan? X. Tinggi anak? Mana tinggi anak? 160 cm. Karena 160. 10. Terus bayangan tiang. Jadi TT itu tinggi tiang, TA itu tinggi anak, BT itu bayangan tiang, BA itu bayangan anak. BT-nya berapa? Ditanya itu. Bukan nih. Panjang bayangan tiang. Kayaknya kan tinggi. Berdiri pada jarak 3 meter dari tiang bendera.
Jadi kalau misalkan dibikin gini dia. Ini 3 meter, ini 2 meter bayangan anak. Ini anaknya. Tinggi tiang. Tinggi tiang per tinggi anak ini kan 160. Bayangan tiang berapa? Tahu dari mana 5? Oh, 3 tambah 2. Iya kan, jadi berdiri bayangan tiang itu kan berarti gitu loh, seperti itu ya. Nah berarti dia bayangan anaknya 2. Udah tinggal ini kan, ini tadi dalam ini kan meter nih, meter udah bisa dicoret satuannya kan. Berarti dia satunya dalam sentimeter ya. Tinggi tiangnya berapa dong? 8 kali 5 400 ya. X-nya benar Berarti 400. X-nya benar 4 meter. Iya. atau 4 meter. Ini nomor berapa sekarang? Nomor 11. Ayo, diketahuinya gambar apa? Trapesium ya. Perhatikan sudutnya. Mana yang bersesuaian dengan mana? WZ 15. X W X Y Z. Ini ya. Berarti skalanya mana? Yang jadiin skalanya mana? Skala kita cari skalanya. Ini kita, tempatnya kurang ya. Nomor 11. Skalanya berapa? 15. 15 sama 32. Jadinya berapa? Sama-sama dibagi 5. 3 banding 8. Ya, ini 3, ini 8. Ayo kita cari aja. Kira-kira ini sama siapa jodohannya? Sama yang 32. 32. Berarti berapa nih? Yes, 32. WX berapa WX? 3/8 kali 32. Kali 32. Berapa jadinya? 12 ya? Iya. 12. Terus ini kan kalau ini 12, ini 12 juga kan? Sama kan? Oh iya. Iya. Ya kan, sama pandangnya. Berarti YZ berapa? Ya, X-nya berapa X-nya? 3/8 dikali 24. 9. 9. 9 ya. Berarti keliling 9 tambah 12. W X Y Z. X ya, 9 tambah 12 tambah 12 tambah 15. 9 tambah 24 tambah 15 berapa? 48. 48. Ada nggak? C. Yes. Ada C. Nah itu. Ada, itu aja.